Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dari pertemuan kali ini melalui media sosial ini kita bisa bermuajah, bertatap muka. Semoga menjadi asbab kita diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Agung, Nabi kesukaan kita, idola kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada beliau, mau satu kali, mau dua kali, mau tiga kali, itu semua kita suguhkan kepada beliau. Untuk apa? Agar kita diakui sebagai umatnya. Maka dari itulah dijelaskan dalam kitab As-Shaimul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya dijelaskan, kata beliau, Nabi Adam berkeinginan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Adam iri dengan umat Nabi Muhammad. Asbab tempat perkara kemuliaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kata Nabi Adam, saya melakukan kesalahan di surga, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad berbuat salah di bumi, lalu dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha, diampuni segala dosa-dosanya, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Lalu yang kedua, kemuliaan umat Nabi Muhammad ialah ketika melakukan kesalahan di bumi dan bertaubat dia kepada Allah, diterima taubatnya dimanapun dia berada. Sedangkan aku, kata Nabi Adam, berbuat salah di surga, diturunkan ke bumi, lalu aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya di tanah suci Mekah saja diterima taubat. Sedangkan umat Nabi Muhammad, dia bertaubat dimanapun dia berada, mau di masjid, mau di rumah, mau di majlis taklim, dan dimanapun dia bertaubat, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya, maka saat itulah diampuni segala dosa-dosanya. Maka dari itulah, mumpung kita masih di rumah, kita banyak di rumah pada saat ini, pada saat corona ini, COVID-19 ini, ayo kita perbanyak ibadah, kita perbaharui keislaman kita dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar kita diakui sebagai umatnya. Lalu yang ketiga, kemuliaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad ini. Saya bersalah di surga, dipisahkan dengan anak istri, kata Nabi Adam. Nabi Adam dengan Siti Hawa dipisahkan ratusan tahun. Kemudian dia bertaubat dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka saat itulah pertaubatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Yaitu di Jabal Rahmah Subhanahu. Tapi umat Nabi Muhammad begitu berbuat salah di muka bumi,
tidak langsung dipisahkan dengan anak istrinya, tidak dipisahkan dengan keluarganya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu yang keempat, kemuliaan umat Nabi Muhammad ini begitu berbuat salah dalam keadaan berpakaian, tidak dilepaskan pakaiannya. Jika dia bertaubat kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Sedangkan aku, kata Nabi Adam, berbuat salah, berbuat kesalahan, di surga diturunkan ke bumi dalam keadaan berpakaian, pakaian Nabi Adam dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadikan asbab untuk kita mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, rekan-rekan seperjuangan muslimin muslimat rahimakumullah. Berkaitan dengan ini, satu ketika malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan, siapapun orangnya dan seumur hidupnya dia berbuat maksiat dan dia adalah umatmu, kata Jibril, 1 tahun sebelum dia meninggal, dia mohon ampun kepada Allah, niscaya akan diampunkan segala dosa-dosa. Lalu kata Rasul, ya Jibril, kelamaan umatku lalai, kata Rasulullah. Lalu kembali Jibril kepada Allah, turun kepada Rasulullah, lalu mengabarkan lagi, siapapun orangnya dan berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 bulan sebelum dia meninggal, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskan segala dosa-dosa. Ya Jibril, kata Nabi, kelamaan umatku lalai, kata Rasulullah. Lalu Jibril kembali kepada Allah dan turun lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengabarkan, siapapun orangnya berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, kata Jibril, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya berbolak balik, malam yughargir, matanya menatap kepada Allah, tidak bisa berkata-kata, tapi hatinya senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, niscaya akan Allah ampunkan segala dosa-dosa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Namun sayang, 1000 kali sayang, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan, tidak bosan-bosannya memberikan ampunan kepada hambanya, tapi hambanya lah yang bosan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ini sajalah sekelumit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Wal afu minkum wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi